Universitas Muhammadiyah Semarang, Program Studi Pendidikan Matematika Kelas Karyawan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata pelajaran kalkulus, materi definisi limit, dan teorema. Anggota kelompok 3 terdiri dari Meka Evi Novianti dengan NIM B2B022500, Fahrunisa dengan NIM B2B022512, dan saya sendiri, Aura Nandita, dengan NIM B2B022513, Anissa Umaroh dengan NIM B2B022514. Baiklah, kita akan masuk ke definisi limit. Dalam matematika, limit bisa berarti pendekatan dan berhubungan dengan batas. Definisi dari limit menyatakan bahwa suatu fungsi f(x) akan mendekati suatu nilai tertentu jika x mendekati nilai tertentu, atau limit suatu fungsi f(x) untuk x mendekati suatu bilangan a adalah nilai pendekatan fungsi f(x) bila mana x mendekati a. Misalnya, limit fungsi f(x) untuk x mendekati a sama dengan m. Ini berarti bahwa nilai dari fungsi f(x) mendekati m jika nilai x mendekati a. Contoh limit 1. Tentukan limit dari limit 4x pangkat 2 plus 1 untuk x mendekati 1. Jawab. Untuk nilai x mendekati 1, maka 4x pangkat 2 plus 1 akan mendekati 4 dikali 1 pangkat 2 plus 1 sama dengan 5, sehingga nilai dari limit 4x pangkat 2 plus 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 5. 2. Tentukan nilai dari limit x pangkat 2 plus 2x min 3 per x min 1 untuk x mendekati 1. Jawab. Misal memasukkan nilai x sama dengan 1 ke dalam persamaan, hasilnya tidak akan terdefinisi karena bilangan pembagi ketemu 0 dalam kurung x min 1. Akan tetapi, bentuk di atas masih bisa disederhanakan guna menghilangkan komponen pembagi yang bernilai 0, yaitu limit x pangkat 2 plus 2x min 3 per x min 1 untuk x mendekati 1 sama dengan limit x min 1 dikali x plus 3 per x min 1 untuk x mendekati 1 sama dengan limit x plus 3 untuk x mendekati 1 sama dengan 4. Metode untuk mengerjakan limit fungsi aljabar. 1. Metode substitusi merupakan yang paling mudah karena untuk menentukan hasil limit kita hanya perlu mensubstitusi atau memasukkan secara langsung nilai ke dalam fungsi pada limit. Sebagai contoh, perhatikan pengerjaan limit berikut. Limit x pangkat 2 min 4 per x plus 2 untuk x mendekati 4 sama dengan 4 pangkat 2 min 4 per 4 tambah 2 sama dengan 2. Meskipun mudah, kita tidak dapat selalu menggunakan metode ini, terutama jika hasil substitusi memberikan nilai tak tentu. Yang kedua, metode pemfaktoran. Untuk menyelesaikan limit yang tidak bisa diselesaikan dengan substitusi, kita perlu memfaktorkan fungsinya terlebih dahulu. Baru kemudian kita mensubstitusikan nilainya. Perhatikan berikut ini. Limit x pangkat 2 min 3x per 2x min 6 untuk x mendekati 3 sama dengan limit x dikali x min 3 per 2 dikali x min 3 untuk x mendekati 3 sama dengan limit x
3/2 untuk X mendekati 3 sama dengan 3/2. Meskipun metode pemfaktoran dapat menangani masalah limit yang tidak dapat dikerjakan dengan cara substitusi di atas, bukan berarti ini berlaku untuk setiap kasus. Metode yang ketiga yaitu metode perkalian dengan akar sekawan. Inti dari metode ini yaitu mengalihkan fungsi pada limit dengan akar sekawannya. Kita akan menggunakan metode perkalian dengan akar sekawan untuk menyelesaikan soal yang tidak dapat diselesaikan oleh metode substitusi langsung ataupun metode pemfaktoran. Perhatikan contoh berikut. Limit X plus 1/1 min akar X plus 2 untuk X mendekati min 1. Pada pengerjaan limit ini, kita melakukan perkalian dengan akar sekawan. Akar sekawannya yaitu 1 plus akar X plus 2 per 1 plus akar X plus 2. Kemudian dilakukan dengan akar sekawannya. Kemudian menghasilkan limit X plus 1 dikalikan 1 plus akar X plus 2 per 1 min dalam kurung X plus 2 untuk X mendekati min 1. Kemudian dilakukan pemfaktoran, yaitu limit X plus 1 dikalikan 1 plus akar X plus 2 per min X plus 1. Karena atas dan bawah ada yang sama, kita bisa mencoretnya. Kemudian dihasilkan limit min dalam kurung 1 plus akar X plus 2 untuk X mendekati min 1. Kemudian setelah kita ketemu hasil akhir, kemudian bisa disubstitusikan, yaitu dengan X bisa diganti dengan min 1, yaitu dengan min dalam kurung 1 plus akar min 1 plus 2. Kemudian dihasilkan nilainya yaitu min 2. Kemudian selanjutnya yaitu ada teorema limit. Teorema dasar limit. Jika N bilangan bulat positif, K konstan, F dan G fungsi yang mempunyai limit di C, maka berlaku 1. Limit K untuk X mendekati C, maka hasilnya K. Kemudian untuk limit X untuk X mendekati C, maka hasilnya C. Kemudian yang ketiga, untuk limit K dikalikan Fx untuk X mendekati C menjadi K limit Fx untuk X mendekati C. Yang keempat, limit Fx plus Gx untuk X mendekati C menjadi limit Fx untuk X mendekati C plus limit Gx untuk X mendekati C. Yang kelima, ada limit Fx min Gx untuk X mendekati C menjadi limit Fx untuk X mendekati C dikurangi limit Gx untuk X mendekati C. Kemudian selanjutnya ada limit Fx dikalikan Gx untuk X mendekati C menjadi limit Fx untuk X mendekati C dikali limit Gx untuk X mendekati C. Yang ketujuh ada limit Fx per Gx untuk X mendekati C menjadi limit Fx untuk X mendekati C diper limit Gx untuk X mendekati C dengan keterangan limit Gx X mendekati C tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedelapan ada limit
fx pangkat n untuk x-nya mendekati c menjadi limit fx untuk x mendekati c pangkat n. Yang ke-9 yaitu ada limit n akar fx untuk x-nya mendekati c menjadi n akar limit fx untuk x mendekati c dengan limit fx x mendekati c lebih dari 0 ketika n genap. Untuk lebih pahamnya, berikut ada contoh soal, yaitu 1. Limit 2x plus 3 untuk x mendekati 3. Penyelesaiannya dengan melihat salah satu teorema, yaitu karena dalam contoh soal 1 bisa kita gunakan teorema yang keempat, yaitu fx plus gx, maka menjadi limit 2x sebagai fx kemudian 3 menjadi gx. Kita tulis limit 2x untuk x mendekati 3 plus limit 3 untuk x mendekati 3. Kemudian yang 2 kita tulis di depan menjadi 2 limit x untuk x-nya mendekati 3 kemudian ditambah 3. Setelah itu kita substitusikan yang x diganti dengan 3, maka 2 kali 3 plus 3 maka hasilnya 9. Yang kedua yaitu limit untuk akar x pangkat 2 min 16 x mendekati 5. Penyelesaiannya kita lihat untuk teorema yang ke-9, maka kita tulis akar limit x pangkat 2 min 16 untuk x mendekati 5. Kemudian akar limit x pangkat 2 min limit 16 dengan x mendekati 5. Untuk yang kedua ini kita bisa gunakan dengan teorema yang kedua, yaitu memecahkan x pangkat 2 min 16 menjadi fx dan gx. Kemudian dihasilkan limit x mendekati 5 untuk x kuadrat min 16 sama dengan akar 5 pangkat 2 min 16, hasilnya 3. Teorema substitusi. Jika fungsi f adalah fungsi polinom atau fungsi rasional dan f terdefinisi di C, maka limit x mendekati C dari fx sama dengan fc. Contoh soal, jika fx sama dengan x pangkat 3 min 3x, tentukan limit x mendekati 2 dari fx. Jawab, perhatikan bahwa fx adalah fungsi polinom dan kita tahu bahwa fungsi polinom terdefinisi untuk setiap x bilangan real. Jadi fx terdefinisi di 2. Akibatnya limit x mendekati 2 dari x pangkat 3 min 3x. X-nya itu kan mendekati 2, jadi x-nya nanti diganti dengan angka 2. Sama dengan 2 pangkat 3 min 3 kali 2 sama dengan 2. Selanjutnya teorema C. Limit x mendekati C dari fx sama dengan limit x mendekati C dari gx. Hitung limit x mendekati 2 dari x min 2 kali x plus 3 per x min 2. Jawab, karena x min 2 kali x plus 3 per x min 2 itu kan x min 2 atas bawahnya itu sama, jadi itu bisa dicoret dan hasilnya itu x plus 3. Ketika x bukan sama dengan 2, akibatnya limit x mendekati 2 dari x plus 2 kali x plus 3 plus per x min 2 itu kan tadi bisa dicoret, jadi hasilnya limit x mendekati 2 dari x plus 3
sama dengan X-nya itu diganti dengan 2, jadi 2 plus 3 sama dengan 5. Teorema Apit. Misalkan f, g, dan h adalah fungsi-fungsi yang memenuhi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk limit fungsi fx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi hx untuk x mendekati c sama dengan L, menjadi limit fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan L. Jika untuk setiap x berlaku 2x kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan x kuadrat plus 1, hitunglah limit fungsi fx untuk x mendekati 1. Jawab: 2x kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan x kuadrat plus 1. Limit fungsi 2x untuk x mendekati 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Limit fungsi x kuadrat plus 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 1 kuadrat plus 1 sama dengan 2. Karena limit fungsi 2x untuk x mendekati 1 sama dengan limit fungsi x kuadrat plus 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2, berdasarkan teorema Apit kita simpulkan bahwa limit fungsi fx untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih.